Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Novan Al-Hafi dengan nomor NPM 23311009 dari kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Kemudian definisi dari kode etik pengguna informasi teknologi itu sendiri adalah seperangkat pedoman dan prinsip yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi agar bertindak secara profesional, bertanggung jawab dan etis. Kemudian tujuan utama dari kode etik ini sendiri menjamin keamanan privasi dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Kemudian tujuan yang kedua melindungi hak-hak individu serta masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab untuk mendukung inovasi dan kemajuan. Siapa yang harus mematuhi kode etik ini? Yang pertama adalah profesional TI atau programmer, administrator jaringan, insinyur perangkat lunak, dan sebagainya. Kemudian pengguna umum teknologi seperti kita ini sendiri atau individu, organisasi, institusi pendidikan, dan juga pemerintah. Mengapa kode etik ini penting? Di zaman teknologi yang semakin canggih, menghadirkan peluang sekaligus resiko. Tanpa kode etik, penyalahgunaan teknologi bisa mengancam keamanan data, privasi, dan kehidupan sosial. Kemudian, yang kedua, resiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Yang pertama, privasi data. Data pribadi pengguna bisa disalahgunakan untuk keuntungan finansial atau aktivitas ilegal seperti pencurian identitas. Yang kedua, keamanan informasi seperti serangan cyber, peretasan dan malware dapat meningkat jika pelaku tidak bertindak berdasarkan prinsip etika. Kemudian cyberbullying dan pelecehan. Tidak adanya kode etik memfasilitasi perilaku tidak etis seperti penghinaan, ancaman, dan pelecehan online. Kemudian peran kode etik. Kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi resiko dengan cara berikut. Yang pertama, mendorong praktik aman. Misalnya, pengguna sandi yang kuat, enskripsi data, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran privasi. Kode etik membantu pengguna memahami pentingnya menjaga data pribadi dan menghormati privasi orang lain. Kemudian yang ketiga, menyediakan pedoman bagi profesional TI, yaitu mengatur tindakan seperti pengembangan perangkat lunak yang aman dan etis. Contoh kasusnya, pada kasus positif, pada tahun 2021 lalu, sebuah perusahaan besar teknologi menerapkan kode etik internal untuk mengatur pengguna data pelanggan. Hal ini membantu mereka menghindari skandal privasi seperti yang dialami oleh platform media sosial besar lainnya. Kemudian untuk kasus negatif, pada tahun 2017 silam, kebocoran data Equifax atau yang melibatkan jutaan data pribadi pengguna menjadi bukti pentingnya kode etik dalam pengelolaan keamanan informasi. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip etis menyebabkan kerugian besar bagi individu dan juga organisasi. Manfaat kode etik untuk individu atau untuk diri sendiri, melindungi privasi dan keamanan pribadi, kemudian membantu membangun reputasi yang baik sebagai pengguna atau profesional teknologi yang bertanggung jawab. Dan untuk organisasi, memastikan operasional yang sesuai hukum dan etis, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Kemudian untuk masyarakat, mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi seperti berita palsu atau kejahatan cyber. Kemudian meningkatkan akses yang adil dan merata terhadap teknologi. Baik, kode etik pengguna informasi teknologi bukan hanya pedoman, tetapi pondasi penting untuk membangun dunia digital yang lebih aman, adil, dan bertanggung jawab. Dengan mematuhinya, kita dapat menciptakan dampak positif yang signifikan pada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.